Pagi Pak, ya terima kasih Pak. Ya, seperti yang kemarin Bapak telah sampaikan di kelas, karena Bapak akhir-akhir ini melihat kamu sepertinya kok sedang ada masalah. Dan hari ini kita akan ngobrol di beberapa pertemuan kemarin kan, ya memang Bapak akui kok kelihatannya kamu itu sedang ada masalah. Itu kenapa sih sebenarnya? Apa masalah Iya yang sedang Pak, kamu hadapi? iya Pak. Ya sebenarnya saya sedang galau Pak. Nah, terus sejak kapan kamu mulai merasa galau? Kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu Pak. Ya kelas saya itu diwajibkan oleh salah seorang guru untuk mengikuti les privat. Terus Dalam satu kalau mata pelajaran. begitu, apa nih yang bisa Bapak bantu dan kira-kira apa yang ingin Fendi capai dari obrolan kita hari ini? Ya sebenarnya sih saya pengen ngerasa nyaman, terus ya dapat kemudian dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang Pak. Oke, baiklah. Bapak ingin sekarang Fendi coba ceritakan apa yang membuat Fendi itu merasa tidak nyaman. Gini Pak, saya ini tidak pernah ikut les apa yang diadakan oleh salah seorang guru. Beliau sering sering nyindir lah Pak, sering menyindir murid yang tidak mau ikut les bersama beliau. Tepatnya. Terus apalagi yang membuat Fendi itu merasa tidak nyaman? Ya ada juga satu lagi ada begini Pak. Jadi saya lihat murid yang mengikuti les privatnya guru tersebut itu pasti dapat nilai yang lebih baik. Padahal tanpa ikut les pun ya saya bisa sih memahami pelajaran tersebut. Jadi sepertinya Fendi itu merasa diperlakukan tidak adil ya sama guru tersebut. Iya betul Pak, iya betul Pak. Terus kalau Bapak boleh tahu kenapa Fendi tidak ikut les tersebut? Ya sebenarnya sih saya bukan tidak mau ikut les privat Pak, tapi ya tahu sendiri Pak, keluarga saya sekarang sedang dalam masalah ekonomi, apalagi sekarang pandemi Pak. Jadi tidak ada biaya untuk mengikuti les privat. Selain itu juga jarak dari rumah ke tempat les juga cukup jauh. Terus saya juga nggak punya kendaraan. Tidak ada yang bisa mengantarkan saya ke tempat les privat Pak. Jadi begitu alasannya. Terus apakah guru tersebut tahu alasan Fendi itu tidak ikut les privat pada mata pelajaran tersebut? Sepertinya sih tidak tahu Pak, karena saya tidak pernah menyampaikan kepada beliau. Terus sejauh ini apa yang sudah Fendi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya bisa belajar mandiri dengan meminjam teman saya yang mengikuti les privat bersama guru tersebut. Terus ada lagi? Di kelas juga saya berusaha mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru tersebut dengan walaupun dengan terpaksa Pak.
Oh iya, tadi Randy kan mengatakan bahwa beliau tidak tahu alasannya dan kenapa kok Randy tidak ikut les. Terus menurutmu bagaimana agar beliau tahu alasanmu? Menyampaikan alasannya kepada beliau. Terus apa lagi? Ya, saya akan temui beliau. Terus sekarang dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, kira-kira hal mana yang menurutmu itu jadi prioritas utama? Yang pertama, saya akan menemui guru tersebut, kemudian menyampaikan dan menceritakan alasan kenapa selama ini saya tidak mengikuti les privat yang beliau adakan. Selain itu juga saya akan belajar mandiri bersama teman-teman yang ikut les bersama beliau. Sepertinya rencana Randy itu sudah bagus sekali. Kalau memang rencananya sudah matang seperti itu, terus kira-kira kapan nih rencana Randy mau menemui guru tersebut? Rencananya sih besok, Pak. Oke. Terus coba sekarang ceritakan langkah-langkah yang akan Randy lakukan besok ketika menemui guru tersebut. Pertama, saya akan menemui guru tersebut dan menceritakan alasan saya tidak mengikuti les privat. Selanjutnya saya akan berkomitmen bersama guru tersebut untuk belajar lebih giat lagi agar saya bisa mengimbangi teman-teman yang les privat dalam memahami materi pelajaran. Dan saya juga akan bilang ke guru tersebut saya akan menabung agar bisa mengikuti les privat bersama murid yang lain. Itu ide yang bagus. Bapak suka dengan ide Randy. Terima kasih Pak atas supportnya yang Bapak berikan pada saya. Sama-sama, Bapak juga bangga dengan Randy. Tetap semangat pokoknya. Jangan mudah menyerah, pokoknya tetap semangat. Saya tadi sudah mengamati seperti Pak Randy dan Pak Samsudin lakukan luar biasa. Saya melihat dari metode atau model Tirta yang dilakukan juga sudah menurut saya sudah bagus sekali. Tadi terlihat dari kita menyampaikan coaching tadi, saya coach yang diperankan oleh Pak Samsudin ini coachnya sudah menyampaikan membuka dengan baik. Kemudian koci yang diperankan oleh Pak Penny juga sudah menyampaikan tujuan yang tidak dengan jelas. Kemudian dalam mengidentifikasi, saya melihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu sudah bersifat terbuka, kemudian mampu menggali informasi ya, sehingga coach dapat mengeksplorasi, memberikan respon dengan lancar, kemudian dapat mengungkap potensi yang ada pada coach ya. Coach terlihat aktif, memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian pada rencana aksi, saya melihat coach memberikan pertanyaan terbuka yang refleksif, sehingga mengarah pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh coach secara mandiri. Jadi coach membuat coach mengeksplorasi jawaban itu hingga lebih spesifik. Kemudian pada model terakhir ya, tanggung jawab yang T, itu saya melihat coach itu mengarahkan coach mengambil komitmen. Kemudian coach secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis Tirta. Saya rasa itu yang hasil pengamatan dari saya
Kurang lebihnya mohon maaf.